Oke, di sini kita akan membahas tentang materi yaitu laju reaksi. Next. Nah, yang dipelajari apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian laju reaksi, hubungan suhu dan laju reaksi, persamaan laju reaksi, serta faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pengertian laju reaksi. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi tiap satuan waktu. Untuk reaksi MA plus NB menjadi PC plus QD, di mana M, N, P, dan Q itu merupakan koefisien dan A, B, C, D itu merupakan satu senyawa. Itu dapat dihitung laju reaksi dengan notasi laju reaksi A atau VA, yaitu menjadi delta konsentrasi A per DT atau jumlah berkurangnya senyawa A dibagi dengan satuan waktu. Begitu juga dengan laju reaksi B, C, dan D. Kemudian di sini ada perbandingan dari laju reaksi A terhadap koefisien A, atau di sini koefisien A dinotasikan dalam M. Itu sama dengan laju reaksi B per koefisien B, kemudian laju reaksi C per koefisien C, serta laju reaksi D per koefisien D. Oke. Kemudian hubungan suhu dan laju reaksi. Jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan menjadi 2 kali semula atau waktu menjadi setengah kali semula. Jadi ini bisa dinotasikan laju reaksi sama dengan 2 pangkat delta T per 10 kali VO atau laju reaksi mula-mula. Kemudian untuk T-nya yaitu setengah pangkat delta T per 10 kali waktu mula-mula. Kemudian persamaan laju reaksi. Order reaksi adalah pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Di sini dinotasikan di mana V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat A, di mana A ini order reaksi terhadap A, dikali konsentrasi B pangkat B, atau B ini order reaksi terhadap senyawa B, di mana order reaksi total nanti bisa diketahui dengan menjumlahkan order reaksi ini A ditambah B gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi bereaksi. Semakin pekat konsentrasi larutan, maka laju reaksi semakin cepat. Larutan pekat mendukung partikel yang lebih rapat sehingga lebih cepat terjadi tumbukan. Kemudian tekanan gas, atau di sini dalam tanda kutip untuk bereaksi gas. Semakin besar tekanan atau volume diperkecil, laju reaksi bertambah besar karena frekuensi terjadi tumbukan semakin besar. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu luas permukaan. Semakin luas konsentrasi larutan, maksudnya ini luas permukaan konsentrasi larutan, maka laju reaksi semakin besar. Hal ini karena frekuensi terjadi tumbukan semakin besar. Nah, di sini ada urutannya teman-teman. Serbuk itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dari butiran, kemudian lebih besar dari kepingan, serta lebih besar dari balok. Ini luas permukaannya teman-teman. Nah, sehingga untuk laju reaksinya ketika suatu benda sangat kecil dibandingkan benda yang sangat besar, itu memiliki laju reaksi pada benda yang sangat kecil. Kemudian faktor selanjutnya yaitu suhu. Semakin besar suhu, maka laju reaksi bertambah besar. Hal ini karena energi kinetik bereaksi semakin besar. Kemudian katalis. Nah, katalis ini merupakan zat yang mempercepat atau memperlambat laju reaksi. Katalis yang mempercepat reaksi disebut katalisator, sedangkan katalis yang memperlambat reaksi disebut inhibitor. Sifat-sifatnya yaitu mempercepat laju reaksi, bersifat spesifik, bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, serta mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-tahap yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Oke, sekian teman-teman untuk materi laju reaksi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video materi kimia di YouTube channel Belajar Kimia. Terima kasih.